Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel yang selalu membahas tentang seputar pendidikan dan dunia medsos. Baik, sobat, di sini pada edisi kali ini atau dalam video kali ini saya akan membahas tentang tindakan apa yang harus kita lakukan jika di saat mengajar ada siswa yang bermain sendiri dan tidak serius mendengarkan pelajaran kita. Tentunya ini akan menjadikan perhatian khusus bagi kita sebagai guru dalam rangka menyukseskan kurikulum Merdeka. Baik, jika Anda tertarik dengan topik ini, jangan lupa support dan dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Baik sobat ya, mengajar siswa SMK adalah tantangan tersendiri bagi guru ya. Siswa SMK memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang antusias, bahkan ada yang bosan dan sebagainya. Baik, sebelum kita lanjut, kita dengarkan intro yang satu ini. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh guru adalah adanya siswa yang bermain sendiri dan tidak serius mendengarkan pelajaran kita. Tentunya ini adalah hal-hal yang perlu kita sikapi dan harus kita perhatikan. Siswa seperti ini dapat mengganggu proses belajar mengajar dan menurunkan kualitas pembelajaran. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah ini sobat ya? Nah, ini tentunya bagi guru perlu mendapatkan perhatian dan kita harus sikapi. Nah, berikut adalah beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh guru jika di saat mengajar ada siswa yang bermain sendiri dan tidak serius mendengarkan pelajaran kita. Nah, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadikan rekomendasi dan referensi bagi Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah mengingatkan siswa dengan cara halus ya. Jadi guru dapat memberikan isyarat verbal atau nonverbal kepada siswa yang bermain sendiri. Misalnya ya, dengan menyebut nama siswa, kemudian menatap mata siswa, menghampiri siswa atau memberikan pertanyaan kepada siswa. Ini adalah cara yang pertama sobat ya. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menarik perhatian siswa dan membuatnya sadar bahwa ia sedang mengikuti pelajaran. Nah, ini adalah cara yang pertama sobat ya yang harus Anda lakukan. Kemudian cara yang kedua itu adalah menyelidiki penyebab perilaku siswa. Guru dapat mencari tahu apa yang menyebabkan siswa bermain sendiri dan tidak serius mendengarkan pelajaran kita. Misalnya ya, dengan menanyakan langsung kepada siswa. Kemudian juga bisa mengamati keadaan siswa atau berdiskusi dengan orang tua atau teman siswa. Ini adalah cara yang kedua sobat ya. Tentunya tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku siswa seperti kurangnya minat, kesulitan belajar, masalah pribadi, atau gangguan belajar. Nah, ini harus kita cermati sobat ya. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal tersebut guna mencari tahu penyebabnya. Kemudian yang ketiga itu adalah memberikan solusi yang sesuai dengan penyebab perilaku siswa. Guru dapat memberikan bantuan, saran, atau motivasi kepada siswa yang bermain sendiri dan tidak serius mendengarkan pelajaran kita. Sesuai dengan penyebab perilaku siswa, maka kita harus mencari solusi untuk siswa tersebut ya. Misalnya, jika siswa kurang tertarik dengan materi pelajaran, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik dan bervariasi ya, seperti metode project,
diskusi, atau mungkin simulasi. Nah, ini juga merupakan cara yang harus kita terapkan ketika hal-hal tersebut bisa kita ketahui. Jika siswa mengalami kesulitan belajar, guru dapat memberikan bimbingan, remedi, atau mungkin tambahan materi. Ya. Kemudian jika siswa memiliki masalah pribadi, maka guru dapat memberikan dukungan, pengertian, atau rujukan ke konselor, ya, jadi atau ke BK. Jadi agar siswa mendapatkan semangat kembali. Nah, jika siswa mengalami gangguan belajar, maka guru dapat memberikan penyesuaian, akomodasi, atau modifikasi dalam proses pembelajaran. Ini yang perlu kita lakukan jadi seorang guru ya sobat ya. Tentunya ini adalah hal-hal yang harus bisa kita lakukan di dalam rangka untuk memberikan sebuah tindakan ketika pelajaran atau materi yang kita berikan tidak menjadi perhatian. Oke, demikian tadi tindakan apa yang harus dilakukan seorang guru ketika mengajar ada siswa yang bermain sendiri dan tidak serius mendengarkan pelajaran kita. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, saran, atau kritik, silahkan tulis di komentar di bawah ini. Terima kasih. Semoga apa yang saya berikan ini bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu, guru terutama ya, dalam rangka mengajar, memberikan materi pelajaran kepada siswa-siswinya. Karena kita harus memberikan pembelajaran materi itu dengan cara yang menyenangkan. Sudah menjadikan kewajiban dari Bapak Ibu guru di dalam memberikan materi kepada siswa, tentunya harus menarik dan dapat ditangkap oleh siswa tersebut. Nah, tentunya dengan tindakan-tindakan tadi kita bisa memberikan materi kita dan kita bisa mentarget materi kita agar bisa dipahami oleh siswa kita. Baik sobat ya, jadi itulah beberapa tindakan yang harus kita lakukan ketika kita mengajar dan kita tidak menjadi perhatian bagi siswa. Artinya siswa tidak memperhatikan dengan materi kita. Baik ya, jadi trik-trik yang saya berikan tadi itu adalah salah satu bagian cara kita untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya gambarkan tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.